Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasa sampai hari ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar renungan. Berapa yang kami dengar ini, Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami hari ini dan seterusnya. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Temanya, lebih baik tanpa tanah asal ada Tuhan. Teks kita ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita terlalu sibuk mengejar, dalam tanda kutip, tanah perjanjian versi kita. Entah itu berkat, impian, kesuksesan, atau pelayanan yang berhasil. Tapi hari ini, melalui teks ini, Musa mengajarkan satu kebenaran yang radikal. Lebih baik kehilangan semuanya, asal jangan kehilangan hadirat Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal yang menjadi bagian penting dalam pembacaan kita. Yang pertama, Allah menawarkan berkat tanpa hadirat. Ayat 1 sampai 6. Allah berkata bahwa Ia akan mengirim malaikat untuk menuntun umat-Nya, tetapi Ia sendiri tidak akan ikut. Ini seperti orang tua yang berkata, ambil semua hartaku, tapi aku tidak akan ikut dalam hidupmu. Refleksinya adalah, apakah saya puas dengan berkat Tuhan tanpa hadiratnya? Apakah aku lebih sibuk mengejar hasil daripada mengejar Tuhan sendiri? Ini berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Yang kedua, Musa mendirikan kemah pertemuan, ayat 7 sampai 11. Ketika bangsa itu menjauh karena ketakutan, Musa malah mendekat. Ia mendirikan kemah pertemuan dan berbicara dengan Allah, seolah-olah dengan sahabat. Refleksinya adalah, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, apakah kita menyediakan, dalam tanda kutip, kemah pribadi, tempat dan waktu intim dengan Tuhan. Ketiga, Musa memohon penyertaan Allah. Ayat 12 sampai 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa tidak puas dengan berkat atau bahkan malaikat. Ia memohon hanya satu hal, Tuhan sendiri yang menyertai. Sebab penyertaan Tuhan adalah identitas umat Allah. Refleksinya adalah, dalam hidup dan pelayanan,
Apakah aku berjalan karena penyertaan Tuhan, atau hanya kekuatanku sendiri? Yang keempat, Musa meminta melihat kemuliaan Allah. Ayat 18 sampai 23. Musa haus akan Tuhan, bukan hanya penyertaannya, tetapi kemuliaannya. Allah menjawab dengan kasih dan perlindungan. Ia mengizinkan Musa melihat bagian belakangnya. Refleksinya adalah, apakah hati kita benar-benar lapar dan haus akan Tuhan? Atau kita cukup puas dengan rutinitas rohani tanpa keintiman sejati? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa tidak mau melangkah tanpa Tuhan sendiri. Bahkan tanah yang dijanjikan pun tidak berarti bila Tuhan tidak di sana. Hari ini banyak orang ingin sukses, ingin dipakai Tuhan, dihormati dan hidup nyaman. Tapi Musa menunjukkan jalan yang lebih tinggi daripada itu, yakni cari Tuhan, bukan hanya yang dari Tuhan. Tuhan tidak menolak mereka yang sungguh-sungguh rindu akan Dia. Bahkan ketika umat gagal, Dia tetap bisa dijumpai oleh hati yang mencarinya. Kita berdoa, Tuhan, ajarku untuk lebih rindu akan hadirat-Mu daripada semua berkat yang ada di dunia ini. Jauhkan aku dari hati yang puas hanya dengan pelayanan tanpa perjumpaan. Maka berjalanlah bersama kami Tuhan, sebab tanpa-Mu kami tidak mau melangkah. Amin.